Halo, selamat pagi anak-anakku semua kelas 7. Ya, dari kelas 7A sampai dengan kelas 7F. Di sini kita akan belajar tentang buku pribadi yang sudah Ibu bagikan kepada kalian semua. Dan bagaimana cara untuk mengisinya. Kita akan mulai ya. Nah, ini adalah buku pribadi. Tujuan kalian diberi buku pribadi adalah untuk mengisi data tentang diri kalian masing-masing secara lebih detail. Oke ya. Kita mulai dari halaman paling depan. Di sini berisi nama peserta didik dan juga kelas. Nomor induk bagi yang sudah tahu bisa diisikan, tetapi bagi kalian yang tidak tahu cukup mengisi nama dan kelas. Diisi dengan memakai huruf kapital atau huruf besar. Kita ke halaman yang pertama. Di sini halaman pertama kalian diharapkan untuk menempel foto 3x4, boleh berwarna, boleh hitam putih, 3x4. Di sini nanti akan ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah dan memakai stempel sekolah kita. Halaman yang kedua. Halaman yang kedua berisi daftar pribadi. Berisi ada nama lengkap dan nama panggilan. Nama lengkap ditulis secara lengkap, nama panggilan ditulis cukup panggilanmu saja. Oke. Terus jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Tempat tanggal lahir misalnya Jepara. 23 Oktober 1983. Itu tanggal lahir saya. Tapi jangan diisikan di tanggal lahir kamu ya. Terus tanggal lahirnya, agama atau kepercayaan. Yang Kristen bisa ditulis Kristen, yang Islam bisa Islam, yang Buddha atau Hindu atau Katolik bisa dituliskan sesuai dengan agama kalian masing-masing. Nah, di sini ada kewarganegaraan. Jelas warga negara kita adalah Indonesia, WNI, warga negara Indonesia. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah anak keberapa. Kalau anak pertama ditulis anak pertama, anak kedua atau anak ketiga. Jumlah saudara kandung silahkan ditulis. Kalau yang tidak punya saudara kandung berarti kalian tidak usah diisi, dikasih strip gitu aja. Terus jumlah saudara tiri. Saudara tiri kalau kalian punya, kalian isikan berapa? Saudara tiri, tahu ya? Saudara tiri mungkin yang satu ayah beda ibu atau satu ibu beda ayah, itu saudara tiri. Terus jumlah saudara angkat. Jika orang tua kalian mengangkat seorang anak yang bukan anak dari orang tua kalian, berarti itu adalah saudara angkat. Yang selanjutnya, yang ke-11, anak yatim piatu atau yatim piatu. Kalau memang orang tua kalian dua-duanya masih, berarti di strip atau tidak diisi. Cukup jelas ya. Bahasa yang dipakai sehari-hari di rumah. Di rumah berarti pakai bahasanya apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Atau kalau mau keren boleh pakai bahasa Inggris ya. Yang selanjutnya, asal keterangan tempat tinggal. Alamatnya ditulis. Nomor telepon rumah atau orang tua ditulis. Tinggalnya sama orang tua, menumpang, ikut nenek atau di asrama atau ngekos, silahkan kalian tulis. Kalau kalian tinggal pada orang tua berarti ditulis tinggal pada orang tua. Jelas ya? Terus jarak dari tempat tinggal ke sekolah
berapa kilo kira-kira dari rumah sampai ke sekolah? Kalau yang dari ujung Watu, dari tempatnya Budia, berarti biasanya sekitar 12 kilo kurang lebih. Kalau dari Beteng ya sama lah 10 kiloan ya mungkin ya. Ditulis. Nah, ke sekolah dengan kendaraan atau berjalan kaki untuk yang nomor 5, kalian bisa isi sesuai dengan keadaanmu. Misalnya ke sekolah naik sepeda motor, ditulis naik sepeda motor, atau berjalan kaki, atau naik bis, bisa ditulis. Sekarang masuk ke halaman 3. Halaman 3 berisi tentang catatan tinggi badan dan berat badan. Catatan tinggi badan ini tahunnya ditulis tahun 2020. AW.TA itu artinya awal tahun ajaran. Jadi pada awal ini kamu tinggi badannya berapa? Ditulis di situ. Misalnya 150 cm. Terus berat badannya di awal tahun ini berapa? Misalnya 35 kg. Terus penglihatan kanan dan kiri, berarti mata kanan dan kiri. Misalnya normal, berarti kalian tulis B, baik. Tetapi kalau minus atau matanya memakai kacamata, ditulis yang kanan ini minus berapa, yang kiri minus berapa. Terus ini ada pendengaran, telinganya bermasalah atau tidak. Kalau tidak berarti ditulis baik ya, tulis baik. Terus di bawahnya catatan khusus. Jadi ini catatan khusus, kalau tidak ada yang khusus berarti tidak usah dikerjakan. Keadaan umum, seluruh tubuhmu baik, semuanya baik, berarti ditulis baik. Mata baik, ditulis baik. Mata minus, tulis mata minus. Telinga, pendengarannya berkurang atau tidak, atau normal, tulis baik. Hidung ya bisa ditulis mungkin yang pesek atau mancung ke dalam, atau biasa saja, ditulis sesuai dengan keadaan. Tenggorokannya sering bermasalah atau tidak? Misalnya sering radang, tenggorokan sering radang. Kalau sering radang berarti otomatis kamu nanti akan lebih sering sakit. Jadi diagnosanya seperti itu. Gigi atau mulut, giginya bermasalah tidak? Kalau giginya berlubang, otomatis mulut kamu juga berbau. Artinya kalau berlubang itu ada bakterinya. Bakteri ini akan menguraikan zat yang akhirnya menjadi bau yang sangat menyengat. Oh, teman saya itu mulutnya bau. Jadi kelihatan pasti dia punya gigi yang berlubang. Jelas ya? Terus kulit. Warna kulitmu apa? Hitam, sawo matang, putih. Jadi bisa kalian tulis salah satunya. Ortopedi itu berkaitan dengan tulang. Tulangmu itu kira-kira ada yang patah tidak? Misalnya patah di kaki, patah di tangan, dan lain sebagainya. Kalau tidak berarti ditulis baik. Jelas ya? Golongan darah ditulis bagi yang sudah tahu golongan darah. Otomatis anak yang sudah pernah sakit di rumah sakit, dia sudah mengetahui golongan darahnya. Kalau golongan darahnya Budia, golongannya O ya, O plus ya. O itu biasanya orangnya supel kayak Budia ini ya. Jangan kemana-mana ya, saya pasti tahu karaktermu ya. Oke, riwayat kesehatan. Pernah menderita, di sini di bawahnya ada 7 atau 8 ini penyakit. Misalnya pernah menderita. Kalau tidak pernah berarti tidak perlu diisi. Misalnya alergi, pernah gak kamu mengalami alergi? Oh, pernah mengalami alergi berarti ditulis
Alergi tahun berapa kira-kira? Oh, baru kemarin kok Bu, tahun 2020. Ditulis tahun 2020. Nih. Ada epilepsi. Tahu epilepsi? Epilepsi itu penyakit ayan. Ya. Penyakit ayan yang kadang kalau lagi kumat, pikirannya terlalu keras, membuat dia tidak kuat untuk berpikir, maka dia akan kejang-kejang dan mengeluarkan cairan-cairan. Itu namanya epilepsi atau sakit ayan. Jelas ya? Terus pernah nggak mengalami kecelakaan? Kalau pernah, ditulis tahun berapa. Pernah nggak mengalami pembedahan? Mungkin pernah bedah, usus buntu atau apapun, bisa ditulis. Kalau tidak pernah berarti dikosongi. Jelas ya? Yang tidak pernah dikosongi. Pernahkah TBC? Pernahkah kena penyakit kuning? Pernahkah kena penyakit tipes? Atau yang lainnya mungkin yang belum diisi bisa diisi di nomor 8. Oke, kita kembali ke halaman 4. Halaman 4, kalian bisa diisi di sini keterangan pendidikan sebelumnya. Pendidikan sebelumnya berarti waktu SD. Jelas ya? Nah, asal sekolahnya ditulis SD mana? SD misalnya SD Negeri 3 Ujung Watu. Atau MI Nurul Huda berapa? Ya. Atau di Banyumanis MI dan lain sebagainya, kalian tulis secara benar. Oke. Nah, tanggal dan nomor STTB bagi yang sudah mendapat ijazah. STTB itu yang namanya ijazah. Kalau sekarang ijazah, kalau dulu itu STTB. STTB itu surat tanda tamat belajar atau ijazah. Jadi nomornya biasanya ada di pojok kanan atas atau kiri. Bisa jadi entah sekarang di mana lupa saya. Letaknya di mana. Karena nah itu bisa dituliskan ya. Lama belajar. Nah, di SD lama belajarnya kalau normal itu hanya 6 tahun. Kalau kalian sampai 7 tahun, 8 tahun berarti kalian pernah tinggal kelas. Ya. Yang pernah tinggal kelas biasanya disayang itu sama bapak ibu gurunya, ya kan? Makanya nggak dinaikkan. Oke, di sini nomor 2, pindahan dari sekolah mana? Di SD apakah pernah pindah? Terkadang kan mengikuti orang tua yang keluar kota atau apa, bisa pindah, bisa ditulis. Yang tidak berarti dikosongi. Ingat, yang tidak pernah berarti dikosongi. Diterima di sekolah ini tanggal berapa? Kemarin tanggal berapa ya? Saya lupa. Nanti itu ditinggal dulu. Kita akan isi bersama-sama saat sudah masuk sekolah. Oke? Di kelas berapa kamu diterima di sekolah ini? Misalnya kamu sekarang kelasnya kelas 7D, berarti di kelas 7D. Ingat ya, pakai Romawi, D-nya huruf besar. Ya, oke. Ini ada data name. Kalau yang di SD bisa kalian isikan nilai kalian di sini. Di SD PKN-nya nilainya berapa, Bahasa Indonesia nilai berapa, ditulis yang dari SD di kolom SD ya, kolom SD. Oke, di bawahnya untuk keterangan orang tua bisa ditulis ini, ayahnya nama siapa, ya, masih hidup apa sudah meninggal. Kalau masih hidup, yang sudah meninggalnya dicoret, ya. Tempat tanggal lahir orang tua, pekerjaan orang tua, negeri, swasta, petani dan lain sebagainya ditulis di sini. Penghasilan per bulannya berapa? Saya tidak akan meminta penghasilan orang tua kamu cukup menuliskan saja penghasilan orang tuamu. Jangan khawatir, gak akan saya minta, ya. Rata-ratanya berapa? Nah, untuk pendidikan tertinggi orang tuamu apa? Bapaknya lulusan SMA, SMP, SD dan lain sebagainya. Kewarganegaraan jelas warga negara Indonesia. Apa ada
yang berwarga negara asing boleh dituliskan, misalnya dari Belanda, dari Amerika, bisa dituliskan ya. Oke, jangan khawatir. Keadaan rumah yang kamu tempati itu milik orang tuamu apa milik nenekmu? Silahkan kamu tulis ya. Saya juga nggak akan memberi rumah, tulis saja di situ ya. Oke ya. Terus alamatnya orang tua silahkan kalian tulis. Begitu juga dengan ibu ya, dari sini tadi ibu. Kalau yang ayah ibu sudah ditulis, tetapi ternyata kamu di sini, di rumah yang kamu tempati itu bukan rumah orang tua kamu, ditulis wali. Misalnya yang ikut neneknya, berarti neneknya ditulis di sini. Nenek siapa, penghasilannya apa, dan lain sebagainya. Silakan kalian tulis identitas wali muridmu atau yang menjadi orang tuamu sekarang ini. Ya, terus kembali ke halaman 6. Kita mengerjakan sampai halaman 10 ya. Di sini suruh menuliskan susunan kakak dan adik termasuk siswa YBS. YBS itu siswa yang bersangkutan, berarti termasuk kamu ya. Dari anaknya orang tuamu itu nomor 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Misalnya keluargamu ada 10, tulis semuanya ke bawah. Dari anak yang nomor 1. Nanti kamu akan kelihatan, oh ternyata kamu anak yang ke-5. Berarti di sini kamu identitasmu nomor 5. Kalau di sini anaknya cuma kamu saja 1, berarti cukup kamu saja yang ditulis ya. Oke, jelas? Sekarang ke halaman 7. Halaman 7 ini memang ada agak kesulitan ya, kemarin banyak yang japri Budia. Ada untuk 1 dan 2 itu ada hasil psikotes ya. 1 dan 2 itu intelijensi dan kepribadian. Kamu belum pernah tes IQ ya, atau IQ-nya kemarin ditulis itu ya. Boleh. Itu boleh dituliskan di sini berapa tes IQ-nya. Tapi nanti di sekolah akan saya tes lagi pakai tes IQ ya. Jadi kalau memang kemarin pakai HP itu hanya soal download ya, supaya kamu gak kemana-mana, biar mengerjakan dengan baik ya. Terus bakat khusus atau prestasi kesenian. Kamu suka gak di kesenian? Olahraga yang kamu sukai apa? Organisasi yang kamu ikuti apa? Mungkin kalau sekarang ya OSIS ya. Kamu adalah anak-anak sekolah. OSIS ya, menjadi anak-anak OSIS. Hasta karya. Kamu pernah buat prakarya? Apa itu? Tunjukkan. Dan bisa yang kamu buat apa hasta karya ya. Untuk keterangan kehadiran tidak perlu kamu isi karena selama ini kamu belum masuk sekolah. Oke? Ya. Yang H di bawahnya, cita-cita sekolah dan cita-cita pekerjaan ya. Kamu ingin sekolah setelah SMP kemana? Ke SMA, ke SMK, atau kursus yang lain ya. Kalau bisa harus melanjutkan ya. Terus cita-cita pekerjaanmu apa? Polisi, dokter, perawat, guru seperti saya. Nah, bisa dituliskan di sini. Next ya, kita kembali ke page 8 ya, kembali ke halaman 8. Tahun masuk atau terdaftar di kelasmu, kelas 7D misalnya, tahun 2020 ya, tahunnya 2020-2021. Langsung ke belajar ini ya, yang ada data prestasi belajar. Ini data yang kemarin kamu tes itu kan belum diberikan, berarti tidak perlu diisi terlebih dahulu. Sekarang penerimaan beasiswa. Adakah dari kalian yang menerima beasiswa? Mungkin dari PPA, itu termasuk beasiswa. Bisa kalian tuliskan di sini. Dari PPA tahun berapa sampai berapa? Ya, misalnya ada dari PIP.
bisa dituliskan PIP dari tahun berapa. Jelas ya? Selanjutnya halaman 9. Halaman 9 di sini nanti kalian tuliskan di kolom kelas. Kalian kelas ini kelas 7. Kelas 7 diisikan di sini. Yang di sini hobi yang dikerjakan. Apa hobimu? Membaca, hobimu main gitar, ngedrum dan lain sebagainya. Hobimu atau hobimu tidur. Aduh, jangan menjadi hobi ya itu ya. Ditulis di sini. Yang kedua di sini, kegiatanmu saat liburan. Mungkin belajar online. Bisa jadi nonton TV, bermain sama teman, jalan-jalan dan lain sebagainya. Cita-cita, olahraga. Olahraga yang kamu sukai apa? Voli dan lain sebagainya tuliskan di sini. Yang anggota perkumpulan ini enggak usah diisi. Cukup ini 1, 2, 3. Jelas ya? Prestasi yang didapat di bawahnya. Nah, pernahkah kalian mendapatkan prestasi atau juara? Lomba mendapatkan juara ditulis tanggal berapa, lomba apa, keterangannya juara berapa. Jelas ya? Sekarang ke halaman 10. Yang terakhir ya, karena halaman 11 dan 12 nanti yang mengisi adalah gurumu atau saya sendiri ya. Oke, yang perlu kamu tulis adalah dari sini sampai ke bawah ini. Ya. Mata pelajaran yang secara umum paling disenangi. Kamu paling suka pelajaran apa? Tulis 3 saja.